Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketra Stefani dengan NIM 08011382328093. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas keempat dari mata kuliah aljabar dan pemrograman. Untuk yang ini nomor 1, soalnya itu adalah untuk membuat sebuah program yang memeriksa sejumlah nilai, menemukan nilai maksimum dan minimumnya, serta berapa kali nilai-nilai tersebut muncul, kemudian menampilkan pula berapa kali sertifikat nilai tertinggi dicetak. Oke, kita skip dulu yang bagian codingnya dan kita pindah ke bagian pseudocode-nya. Di sini ada variabelnya, itu ada G, H, base, cil, cetak, tak, yang semuanya itu bertipe integer. Kemudian ada juga array G, array yang namanya G, yang panjangnya itu dari 0 sampai input variabel G, dan bertipe integer. Dan di sini program kita mulai dengan membaca input dari pengguna yang akan kita simpan di variabel G. Kemudian kita akan melakukan perulangan dari H sama dengan 0 sampai dengan H sama dengan G, kemudian untuk membaca array G dengan indeks H. Kemudian kita akan mendeklarasikan variabel base dan cil dengan isinya yaitu array G dengan indeks 0. Kemudian kita akan melakukan perulangan dari H sama dengan 0 sampai G dengan cara kita melihat dulu apakah isi array G dengan indeks H itu lebih besar dari nilai isi variabel base atau tidak. Kalau misalnya iya, maka kita akan mengganti isi variabel base dengan array G dengan indeks H. Kemudian kalau tidak, kita periksa apakah isi array G dengan indeks H itu lebih kecil dari isi variabel cil. Kalau misalnya iya, kita ganti isi variabel cil dengan isi array G dengan indeks H. Kalau misalnya tidak, kita lanjutkan perulangannya. Setelah perulangan selesai, kita mendeklarasikan isi variabel cetak dan tak sebagai 0. Selanjutnya kita melakukan perulangan dari H sama dengan 0 sampai ke G. Di perulangan tersebut kita akan melihat apakah isi array G dengan indeks H itu ada sama isinya dengan isi variabel base. Kalau misalnya iya, kita akan menambah satu nilai pada variabel cetak. Kalau misalnya tidak, kita akan melihat apakah isi array G dengan indeks H itu sama dengan isi variabel cil. Kalau misalnya iya, kita akan menambah isi variabel tak sebanyak satu. Dan kalau misalnya tidak, kita akan melanjutkan perulangan. Kemudian kita akan mencetak isi variabel G, base, dan cetak. Kemudian kita juga akan mencetak isi variabel G, cil, dan tak. Kemudian kita akan mencetak isi variabel cetak juga. Kemudian program akan berakhir. Oke, di sini ada flowchart-nya. Di sini kita mulai dengan start, kemudian kita membaca input pengguna untuk variabel G, kemudian kita melakukan perulangan dari H sama dengan 0 sampai dengan G. Kita akan mencetak H plus 1 dan sama dengan, kemudian kita akan menerima input array G dengan indeks H, kemudian variabel H-nya akan kita tambah dan kita ulangin terus. Kalau misalnya syaratnya yaitu kurang dari G sudah tidak bisa dipenuhi lagi atau bernilai salah, maka kita akan mendeklarasikan isi variabel base dan cil sebagai isi array G dengan indeks 0. Kemudian kita akan melakukan perulangan lagi dari H sama dengan 0 sampai G. Kita akan mencetak H plus 1 dan spasi. Kemudian kita akan melihat apakah array G dengan indeks H itu lebih besar dari base. Kalau misalnya kita ganti nilai base-nya dengan array G dengan indeks H. Kalau tidak, kita akan lihat apakah itu lebih kecil dari cil. Kalau misalnya iya, kita ganti isi variabel cilnya dengan array G dengan indeks H. Kalau misalnya tidak, atau misalnya salah satu tadi benar, maka kita akan menambahkan isi variabel H sebanyak 1, kemudian kita lanjutkan perulangannya lagi.
Kalau sudah bernilai salah, kita akan mendeklarasikan isi variabel cetak dan isi variabel tak sebagai 0, dan kita melakukan perulangan lagi dari H sama dengan 0 sampai dengan G. Kemudian kita akan memeriksa apakah G sama dengan isi array G dengan indeks H adalah sama dengan isi variabel base. Kalau misalnya iya, kita akan menambah isi variabel cetak. Kalau misalnya tidak, kita akan melihat apakah isi variabelnya itu sama dengan cil. Kalau misalnya iya, kita akan menambah isi variabel tak sebanyak 1. Kemudian kita lanjutkan perulangannya terus-menerus sampai H kurang dari G itu bernilai salah. Kemudian kita akan mencetak isi variabel G base cetak, G cil dan tak cetak, kemudian N. Kita ke codingnya dulu kali ya. Coba ini skip aja. Nah, ke sini. Codingnya kita lihat dari kode blok saja. Di sini kita menggunakan header standar, yaitu include IOStream untuk menggunakan fungsi-fungsi dari library IOStream. Kemudian kita akan menggunakan using namespace std untuk menghindari ada masalah di namanya. Tunggu sebentar. Oke, lanjut. Kemudian kita mendeklarasikan bahwa ini adalah program pertama dengan in main. Kemudian kita menggunakan beberapa variabel yaitu G, H, base, cil, cetak, dan tak yang semuanya itu adalah bertipe integer. Kemudian di sini kita membuat untuk judulnya menggunakan cout. Cout itu kayak perintah untuk mencetak. Kemudian kita akan meminta input untuk pengguna untuk memasukkan nilai yang akan diperiksa, kemudian kita akan menyimpan input tersebut di variabel G, kemudian kita akan mendeklarasikan kita akan mendeklarasikan penggunaan variabel G, array G dengan panjangnya yaitu sesuai input G tadi. Kemudian kita di sini akan melakukan perulangan H sama dengan 0 dengan syarat H kurang dari G, dan setiap kali perulangan H akan bertambah 1 untuk memasukkan array G dengan indeks H. Ini sama aja sama kayak yang saya jelaskan tadi di sudut code. Ini untuk yang deklarasi variabel base dan cil, yaitu dengan array G dengan indeks 0. Kemudian kita melakukan perulangan pula untuk mencari nilai terbesar, yaitu dengan mengecek apakah array G dengan indeks H ini tuh lebih besar dari base atau enggak, lebih kecil dari cil atau enggak, karena kalau iya kita akan mengganti nilainya atau iya. Dan kalau tidak akan dilewati begitu saja, kemudian kita akan mendeklarasikan variabel cetak dan tak sebagai 0. Kemudian kita akan melakukan perulangan untuk melihat berapa kali nilai yang terbesar ini dengan syarat yang ini, dan nilai yang terkecil dengan syarat yang ini itu keluar. Dan kalau misalnya ada array yang sama, dia akan menambah di cetak dan tak. Kemudian kita akan mencetak tulisan nilai tertinggi dari banyaknya mahasiswa tadi, dari isi variabel G siswa adalah nilai terbesar yang disimpan di variabel base tadi, dan nilai ini muncul sebanyak nilai yang disimpan di variabel cetak tadi kali. Kemudian sama juga nilai terendah dari isi variabel G siswa adalah isi variabel cil. Nilai ini muncul sebanyak isi variabel tak kali. Kemudian maka sertifikat penghargaan nilai tertinggi akan dicetak sebanyak isi variabel cetak kali untuk kelas tersebut. Kemudian di sini kita bisa langsung run ini aja. Misalnya kita buka di sini kayak gini, kemudian gini, dan di sini kita buka di sini untuk melihat penjelasan runningnya. Pertama-tama mulai, kemudian kita akan menampilkan judul program, kemudian kita akan meminta input jumlah bilangan yang akan diperiksa
dalam program. Ini aku udah ya. Oh, ya udah. Kemudian kita ini meminta program, kemudian kita misalnya kita masukkan di sini yaitu variabel H yang isinya 10. Tampilannya kira-kira gini. Kemudian kita akan melakukan pengulangan untuk menerima input-input nilai yang akan diperiksa. Dengan menggunakan variabel H dari nilai H sama dengan 0 sampai nilai H sama dengan G-1, apabila H-nya itu memenuhi syarat yaitu H kurang dari G, maka kita akan melakukan menampilkan teks perintah input, kemudian menerima input untuk nilai G, untuk untuk array G dengan indeks H. Misalnya, dimulai dari ini kita masukkan dulu ya. Misalnya H sama dengan 0. Di sini kita bisa melihat, kita akan menampilkan teks perintahnya. Di sini H sama dengan 0. 0 kurang dari 10 itu bernilai benar. 10-nya itu kan karena tadi kita masukkan nilai G-nya itu tuh 10. Kemudian di sini kita menampilkan teks perintahnya sama ya. Kemudian G sama dengan 0 kita misalnya isikan dengan 16. Di sini kita isi. Coba kita kecil dikit. Nah, di sini kita isi 16. Nah, kemudian tampilannya kira-kira seperti ini. Kemudian H++, yaitu kita tambah H sama dengan 1, 1 kurang dari 10 bernilai benar. Kita menampilkan perintah, sama kayak gini, perintah. Kita isi dengan 78, kemudian H++ menjadi 78, H sama dengan 2. 2 kurang dari 10 bernilai benar, kita menampilkan perintah sama. Kemudian kita mengisinya dengan 98. 98, kemudian ini tampilannya sama, H++ lagi, H sama dengan 3. H sama dengan 3, 3 kurang 10 bernilai benar, maka kita akan menampilkan teks perintah. Kemudian kita akan mengisinya dengan 34. Kemudian kita akan melaksanakan perintah H++, yaitu dengan menambahkan 1. Kemudian kita akan mengecek 4 kurang dari 10 bernilai benar. Kita menampilkan perintah untuk memasukkan input pula. Seperti ini. Kemudian kita akan mengisinya dengan 81. Kemudian kita lanjutkan dengan H++, H 4 ditambah 1 yaitu 5. Jadi H sama dengan 5, 5 kurang dari 10 itu bernilai benar. Maka kita akan menampilkan program lagi. Setelah kita menampilkan perintah lagi seperti ini. Kemudian kita akan mengisinya dengan 81. Kemudian kita akan melanjutkan dengan H++, H sama dengan 6 itu bernilai benar, maka kita lanjut untuk menampilkan perintah, yaitu ini, memasukkan bilangan ke-7. Bilangan ke-7 di sini kita coba masukkan 16 nilainya, kemudian 16, kemudian kita lanjutkan H++, yaitu H sama dengan 7. 7 kurang dari 10 bernilai benar, maka kita akan menampilkan teks selanjutnya, yaitu meminta input bilangan ke-8. Kemudian kita di sini isi sebagai 90. Kemudian lanjut. Oke. H++, H sama dengan 8, 8 kurang dari 10 bernilai benar. Kemudian kita menampilkan perintah. Kemudian kita mengisinya dengan 100. Kemudian kita isi dengan 100, kita lanjutkan dengan H++, H sama dengan 9, 9 kurang dari 10 bernilai benar, maka kita akan menampilkan perintah, kemudian kita akan mengisinya dengan dengan 100 pula. Kemudian kita lanjutkan H++, jadinya H sama dengan 10, 10 kurang dari 10 itu bernilai salah, maka kita akan keluar dari perulangan. Kemudian kita akan mendeklarasikan isi variabel yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi, yaitu variabel base, dan untuk nilai yang terkecil, yaitu variabel cil berisi array G dengan indeks 0, yaitu base. Yaitu ini ya, perintahnya bisa dilihat. Kemudian kita melakukan perulangan untuk mencari maksimum dan minimum. Sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ke lakukan perulangan untuk mencari maksimum dan minimum. Kita akan melakukan perulangan kayak yang sudah saya jelaskan di sudut kota tadi, yaitu dengan cara memeriksa apakah isi array. Untuk penjelasan yang lebih detailnya bisa di-pause aja ya. Apakah isi array G pada indeks H itu bernilai lebih besar dari isi variabel base? Kalau iya, maka kita akan mengganti isi variabel base dengan array G pada indeks H. Kemudian kita, kalau misalnya enggak, ini harusnya ada jika tidak, maka kita akan memeriksa pula apakah isi array G pada indeks A itu bernilai lebih kecil dari isi variabel cil atau tidak. Kalau misalnya iya, kita akan mengganti isi variabel cil dengan isi array G pada indeks H. Misalnya H sama dengan 0. Ini kita lanjutkan permisalan yang sebelumnya. H sama dengan 0. Mulai dari 0 tadi. 0 kurang dari 10 bernilai benar. Kita lihat 16 lebih besar dari 16 bernilai salah. Tunggu sebentar. Oh ya, salah ini. Oh ya benar. Bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. Jadi kita lanjutkan dengan mengecek 16 kurang dari 16, yaitu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. Kemudian kita melihat, kita melakukan H++, jadinya H sama dengan 1, 1 kurang dari 10 bernilai benar, maka kita lihat 78 lebih besar dari 16 bernilai benar, maka kita isi variabel base dengan array G indeks 1, yaitu jadinya base isinya 78 sekarang. Oke, 78 lebih besar dari 16 bernilai benar, maka ganti yang tadi jadi base-nya bernilai 78. H++ H sama dengan 2, 2 kurang dari 10 itu bernilai benar, maka kita cek 98 lebih besar dari 78 itu bernilai benar, maka kita mengisi variabel base dengan array indeks kedua yang menjadikan isi variabel base sekarang 98. H sama dengan 3, 3 kurang dari 10 bernilai benar, 34 lebih besar dari 98 bernilai salah, jadi kita lanjutkan pengecekan apakah 34 kurang dari 16 yang bernilai salah juga. Kemudian kita jalankan H++ di sini. Sebentar. H sama dengan 4. H4 kurang dari 10 bernilai benar, maka kita lanjutkan pemeriksaan 81 lebih besar dari 98 bernilai salah, maka perintah tidak dijalankan. 81 kurang dari 16 bernilai salah, maka perintah tidak dijalankan. Kemudian H++, H sama dengan 5, 5 kurang dari 10 bernilai benar, maka kita lakukan pemeriksaan 81 lebih besar dari 98 bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 81 kurang dari 16 bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. H sama dengan 6, 6 kurang dari 10 bernilai benar. Kita cek 16 lebih besar dari 98 bernilai salah, 16 kurang dari 16 itu bernilai salah, H++, H sama dengan 7, 7 kurang dari 10 itu bernilai benar, 90 lebih besar dari 98 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 90 kurang dari 16 itu juga salah, maka perintah tak dijalankan. Lanjut ke H++, H sama dengan 8. Sebentar. H sama dengan 8. 8 kurang dari 10 itu bernilai benar. Dengan inputnya yang tadi itu adalah 100, 100 lebih besar dari 98 itu tuh bernilai benar, maka kita akan mengubah isi variabel base yang tadinya 98 menjadi 100. Kemudian kita H++, H sama dengan 9, 9 kurang dari 10 bernilai benar, 100 lebih besar dari 100 bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 100 kurang dari 16 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. H++, H sama dengan 10, 10 kurang dari 10 itu bernilai salah, maka kita akan keluar dari perulangan. Kemudian kita akan deklarasikan pula bahwa isi variabel yang akan digunakan untuk menghitung berapa kali nilai tertinggi dan nilai terendah keluar. Sebentar di sini.
dan terendah muncul, itu berisikan, yaitu yang tertingginya itu nanti disimpan di variabel cetak, dan yang terendah itu disimpan di variabel tak. Itu berisi 0. Kemudian di langkah ke-8 kita akan melakukan perulangan untuk mencari berapa kali nilai maksimum dan minimum muncul. Yang pertama kita lakukan adalah melakukan perulangan variabel H dengan variabel H dari H sama dengan 0 sampai dengan G min 1 dengan syaratnya H kurang dari G. Kita akan memeriksa apakah array G itu sama dengan isi variabel base. Kalau iya, kita akan menambah nilai cetak sebanyak 1. Jika tidak, kita akan memeriksa pula apakah isi array G dengan indeks H itu bernilai sama dengan isi variabel cil. Karena kalau iya, kita akan menambah variabel tak sebanyak 1. Sama dengan 0, 100 sama dengan 6 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 16 sama dengan 16 itu bernilai benar, maka nilai taknya yang tadinya 0 kita jadikan 1 sekarang. A plus H sama dengan 1, 1 kurang dari 10 itu bernilai benar, maka 78 sama dengan 100 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 78 sama dengan 16 itu bernilai salah juga, maka perintah tak dijalankan. A plus H sama dengan 2, 2 kurang dari 10 itu bernilai benar, maka kita periksa. 98 sama dengan 100 itu bernilai salah, 98 sama dengan 16 itu juga bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. Maka H sama dengan 3. 3 kurang dari 10 itu bernilai benar, maka kita melakukan pemeriksaan. 34 sama dengan 100 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 34 sama dengan 16 itu juga bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. H sama dengan 4, 4 kurang dari 10 bernilai benar. 81 sama dengan 100 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 81 sama dengan 16 itu bernilai salah juga, maka perintah tak dijalankan. H sama dengan 5, 5 kurang dari 10, 5 kurang dari 10 bernilai benar, maka kita periksa. 81 sama dengan 100 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 81 sama dengan 16 bernilai salah juga, maka perintah tak dijalankan. H sama dengan 6, 6 kurang dari 10 itu bernilai benar, maka kita melakukan pemeriksaan. 16 sama dengan 100 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 16 sama dengan 16 itu bernilai benar, maka nilai variabel tak itu tadi ditambah sebanyak 1. Jadi sekarang nilai tak itu 2. H plus H sama dengan 7, 7 kurang dari 10 itu bernilai benar, 90 sama dengan, maka kita lanjutkan pemeriksaan. 90 sama dengan 100 itu bernilai salah, maka perintah tak dijalankan. 90 sama dengan 16 juga bernilai salah, jadi perintah tak dijalankan. H sama dengan 8, 8 kurang dari 10 itu bernilai benar, maka kita cek. 100 sama dengan 100 itu bernilai benar, maka kita tambah nilai isi variabel cetak yang tadinya 0 menjadi 1. Kemudian H++, 9 kurang dari H sama dengan 9. 9 kurang dari 10 bernilai benar, maka kita melakukan pemeriksaan. 100 sama dengan 100 bernilai benar, maka kita menambah nilai cetak yang tadi isinya 1 jadi 2 sekarang. Kemudian H++ jadinya H sama dengan 10. 10 kurang dari 10 bernilai salah, maka akan keluar dari perulangan. Kemudian kita akan mencetak isi variabel base dan cetak seperti ini, dan mencetak isi variabel cil dan cetak seperti ini. Oh, ini salah, bukan ini aja. Ini pakai G juga. Sebentar ya, saya benerin dulu variabel G plus cetak. Terus G cil dan cetak. G cil dan tak. Kemudian kita akan mencetak juga isi variabel cetak. Kemudian program akan berakhir. Kita bisa lihat ini, misalnya gini kan, sini. Oke, sama ya. Oke, sekian. Di sini ada juga hasil run program. Ini mungkin saya pindahin aja.
Terapi. Ini ada running program, sama aja sama yang di samping ini. Sebentar. Ya, ya, ya. Hmm. Heeh. Oke, kemudian di sini ada bukti Zero GPT. Di sini bisa dilihat sebentar ya, saya perbaikin dulu. Nah, di sini untuk www.zerogpt.com hasilnya 0% AI. Kemudian di sini untuk Zero GPT ORG, dia tuh error, dia nggak bisa. Nih, ini udah saya masukin, tapi nanti hasilnya tuh kayak gini. Jadi nggak bisa. Ya, ini bisa dilihat. Coba saya kayak ini. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Saya juga nggak paham kenapa, tapi ya hasilnya seperti ini. Jadi, kita lewatin saja zerogpt.net. Ini di sini ditulis bahwa otentik ditulis oleh manusia. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.